Persemaian bawang merah dengan biji telah menjadi pilihan inovatif bagi para petani modern. Metode tradisional yang menggunakan umbi seringkali rentan terhadap penyakit dan memerlukan perawatan yang lebih intensif. Selain itu, ketersediaan umbi yang berkualitas baik tidak selalu terjamin sepanjang tahun. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, metode persemaian dengan biji mulai diperkenalkan. Teknologi ini memungkinkan petani untuk mengoptimalkan produksi dan meningkatkan kualitas bawang merah yang dihasilkan. Nah, pemirsa Habar Tani, di episode kali ini kita akan mendengar sedikit cerita dari Roni Ripani, salah satu petani yang ada di Kecamatan Banwalawas dari kelompok tani Tunas Baru, yang katanya sudah membudidayakan persemaian bawang merah dengan tanam biji sejak beberapa tahun silam. Nama saya Roni Ripani dari kelompok tani Tunas Baru di Desa Senghanyar, Kecamatan Banwalawas, di lahan Demplot BPP Banwalawas. Kebetulan bawang merah ini kita mulai dulunya awalnya kita mencoba di tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah hari ini kita tetap lanjut dengan bawang biji merah ini, dengan ini varietas baru lagi, dalam artian ada varietas yang baru dari Panah Merah juga. Yang dulu ada varietasnya, ada Sunren, ada Lokananta, ada Maserati. Sekarang ini yang baru ini Merdeka F1. Roni sendiri merupakan pelopor dalam mengadopsi metode persemaian bawang merah dengan biji di Banwalawas. Melalui berbagai uji coba dan pendampingan dari penyuluh pertanian, Roni berhasil membuktikan bahwa persemaian dengan biji mampu meningkatkan hasil panen. Selain itu, persemaian bawang merah dengan biji ternyata memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit dan hama, biaya produksi yang lebih rendah, dan ketersediaan biji yang lebih terjamin sepanjang tahun. Sebenarnya kalau cepatnya sebenarnya dari umbi, karena berhubung umbinya ini, benihnya ini agak sulit, terpaksa dari biji. Kenapa dari biji? Karena perbandingan harga umbi yang benih tadi sama biji lebih murah biji daripada umbi. Nah itu. Yang kedua, ketahanan penyakit lebih bagus dari biji daripada umbi. Masalahnya umbi itu kan kita apalagi kita beli sama di luar, dalam artian kita belum tahu apakah ini ada virusnya atau apa. Nah, kalau dari biji kan benar-benar mulai biji. Nah, itu ada itu. Terus yang ketiga, dari besarnya umbinya tadi lebih besar daripada yang umbi, yang dari biji tadi. Nah, sedangkan di tempat kita kan pasarannya itu lebih dominan ke besar ukurannya daripada yang kecil. Nah itu, ketahanan penyakitnya juga lebih tahan. Memang dalam artian lamanya itu memang lama, perbedaannya sekitar 1 atau 1,5 bulan antara umbi. Yang lamanya itu dari penyemaian. Nah itu penyemaian, tapi kalau sudah disemai kita pindah tanam dari anakan atau langsung tanam, sama 2 bulan panen juga. Kalau di persemaian hari ini misalnya kita semai tuh 3 atau 4 hari baru tumbuh. Sama kayak jenis yang lain, tomat atau apa, habis kita tabur bisa kita tutup dengan karung atau mulsa atau plastik apalah istilahnya. Jadi 3 atau 4 hari baru dibuka. Nah habis itu siram seperti biasa, pagi sore lah 2 kali. Nah tinggal nunggu waktu sekitar ya itu tadi sebulan sampai 1,5 bulan. Dilihatkan pun jadi. Perbedaannya antara di semaian yang umbi kadang disemai. Benar simpel aja persemaian itu, artinya kabarnya aja yang sulit. Sebenarnya
kayak gini santai ya. Jadi di awal-awalnya itu pengolahan lahan seperti biasa kayak tanaman cabai atau tomat kayak biasa. Cuma lebih harusnya harus lebih gembur daripada tanaman biasa karena ya itu tadi bijinya lebih kecil daripada yang lain. Itu pertama. Sebagusnya sebenarnya kalau penyemaian ini tergantung musim. Misalnya musim hujan bagusnya pakai sungkup. Nah itu. Kalau musim kemarau bisa enggak pakai sungkup. Masalahnya kalau musim hujan, misalnya hujan jadi bijinya itu keluar. Seterusnya semai, tabur bijinya. Terus tergantung kalau di awal kan sudah masuk kita pupuk dasaran. Jadi di waktu 1 atau 1,5 bulan ya paling kita spray nutrisi yang dari atas, enggak usah dipupuk. Artinya cukup dari pupuk dasaran. Ya, kalau misalnya khusus bawangnya pemupukan itu sekitar 3 atau 4 kali sampai panen. Nah, beda sama kalau misalnya kita mau jadikan bibit lagi. Nah, itu bisa sampai 5 kali pemupukan. Nah, dengan umur yang lebih lama dalam artian di 70 atau 75 hari bisa panen. Kalau konsumsi kan sekitar 50 atau 60 bisa panen. Semua ini seperempat hektar dulu pernah. Cuma yang dulu itu dari umbi. Nah, jadi kan itu tadi alasannya dari umbi. Kebetulan kita nggak begitu berhasil. Itu tadi gara-gara umbinya ini tadi. Mungkin kurang pas beradaptasi sama lingkungan atau ya itu tadi ada mungkin hama penyakit yang dibawa oleh umbinya tadi. Nah, tapi kalau yang dari biji alhamdulillah semuanya panen. Nah, itu semua panen. Cuma itu tadi perlu waktu beda antar 1 sama 1,5 bulan. Itu aja sih sebenarnya. Pertama awalnya percontohan, karena ini kan lahan sekarang ini kan lahan deplot BBP Banda Lawas. Kita contoh ini kan cuma tiga gulutan dengan ya mungkin setengah kilo 500 gram biji bisa. Nah itu hasilnya nanti dalam artian sebagian kita jual, sebagian lagi kita jadikan bibit, kita tanam lagi terus-menerus tanam. Artinya enggak putus-putus. Sebenarnya dari semai itu sekali aja sebenarnya semai. 1 bungkus biji itu bisa sempat berapa ya? Sekitar 6 sampai 8 borong. Bisa pindah tanamnya itu dengan luas lahannya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tergantung jarak tanam. Jarak gulutan, jarak tanam, ya kan beda-beda. Ada yang rapat, ada yang jarang kayak gitu. Nah, itu. Belajar ini sebenarnya dari grup juga, grup awalnya dulu di 2017. Nah, 2017 nggak ada sekolah atau apa, cuma di grup setiap malam kita rutin jam 11 malam konferen, kumpul semua seluruh, dalam artian ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana-mana lah kumpul. Tergantung jam 11 sampai jam 3 malam setiap malam. Nah, jadi dari situ kita dapat itu dari ya itu ada teman-teman yang nanam umbi, yang nanam bawang, kita tanya ke bawang. Ada yang nanam cabai, ada yang nanam ini. Nah, itu jadi sebenarnya kalau di sini varietas apa aja insya Allah bisa.
seandainya petaninya yang lain tak tahu hasilnya, kira-kira semuanya mau nanam. Cuman image-nya atau apa ya, pemikiran atau kabarnya bawang ini sulit. Kebanyakan kan itu yang dulu-dulu orang tua bilang enggak mau, artinya kada mau hidup di wadah kita nanam bawang. Nah itu. Jadi kan wah ini kan patah juga dalam artian. Alhamdulillah kan untuk di sini di BBP juga menggalakkan juga dalam artian bawangnya. Insya Allah kayaknya di akhir tahun anakan ada lagi dapat. Anakan bawang dapat lagi dibagi ke anggota kelompok yang lain. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, itu kan dari biji dalam artian bukan umbi. Kita pun sejujurnya berterima kasih dalam artian bisa dibilang dari A sampai Z. Itu dari lahan, dari benihnya, dari pendampingan, BBP juga dari mesin Alsintan, semuanya. Itu jadi dari A sampai Z ada semua, alhamdulillah. Tinggal kitanya aja sebenarnya lagi. Artinya harapan kita coba dalam artian biarpun tidak ada semuanya kita tanam bawang, biar tumpang sari, asal mau mencoba dulu. Jadi bisa kita hitung dari segi hasilnya berapa. Nah dalam artian insya Allah hasilnya lebih menjanjikan daripada varietas yang lain. Dalam artian kayak gitu. Coba dulu biar tumpang sari, kada untuk semua yang tanam bawang misalnya semua lahan sedikit misalnya untuk berapa misalnya seborong dulu. Nah itu paling kada ya itu tadi di rumah kada nukar bawang. Itu. Budidaya persemaian bawang merah dengan biji memiliki berbagai potensi yang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi petani. Menurut Nurlianti, selaku PPL yang bertugas di wilayah Banualawas, potensi budidaya persemaian bawang merah di daerah ini sangat baik dan tidak kalah dengan yang ada di wilayah utara Kabupaten Tabalong. Saya Nurlianti sebagai penyuluh pertanian di Desa Sungai Arnyar dan Desa Bungin, Kecamatan Banualawas. Potensi bawang merah ini khususnya di Desa Banualawas ini bisa dibilang itu cukup bagus Pak potensinya. Itu tidak kalah potensinya dengan di daerah atas. Itu contohnya saja kan di sini budidaya bawang merahnya ini bisa berproduksi dan menghasilkan dengan hasil yang bagus. Untuk hortikultura di Desa Sungai Anyar khususnya itu tanaman bawang merah di sini juga budidayanya itu dilakukan dengan persemaian biji dan juga pernah dilaksanakan dengan menggunakan umbi bawang. Jadi di sini untuk sekarang saat ini itu lagi membudidayakan dengan sistem persemaian penggunaan biji. Untuk penggunaan biji ini mereka mengambil kegiatan ini karena mereka sudah merasakan kelebihan dari penggunaan persemaian ini. Yang pertama itu kan mereka merasa bahwa untuk bibit itu lebih hemat daripada menggunakan umbi.
Nah, jadi kan di situ mereka bisa mengurangi biaya untuk pengeluaran biaya pembelian benih. Nah, kalau selanjutnya itu mereka untuk serangan hama dan penyakitnya itu juga dirasakan itu lebih kurang daripada yang budidaya dengan umbi. Nah, jadi budidaya dengan biji ini itu bisa menekan serangan hama dan penyakitnya juga. Terus untuk produksi itu juga lebih hasilnya itu lebih meningkat, lebih besar daripada yang menggunakan umbi. Iya, alasannya tadi mengapa kita menganjurkan para petani budidaya dengan menggunakan persemaian biji tadi di situ kan karena mereka merasakan tadi Pak hemat dalam pengadaan bibit tadi Pak. Nah, jadi kan walaupun pengerjaan pembibitannya itu lebih lama waktunya, cuman itu bisa mengurangi jumlah bibit yang mereka gunakan. Jadi kan di situ mereka bisa mengurangi pengeluaran mereka di penggunaan bibitnya, di pembelian bibit. Potensi budidaya persemaian bawang merah dengan biji yang ada di Kecamatan Banua-Lawas tentunya tidak luput dari dukungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Adanya berbagai penyaluran program pengembangan bawang untuk kelompok tani menjadi bukti pemerintah daerah untuk mendukung dan mensukseskan budidaya bawang merah ini. Kalau dukungan pemerintah ini sangat mendukung. Jadi di sini pemerintah kan ada penyaluran program, biasanya kan program dari dinas itu kan disalurkan ke kelompok di sini. Biasanya itu seperti kayak program pengembangan bawang. Nah, jadi dalam program di situ pemerintah mendukung para petani di sini untuk membudidayakan bawang merah dengan difasilitasi dengan bantuan-bantuan dari dinas terkait di sini, Pak. Sebagai seorang penyuluh pertanian lapangan, ia dan rekan-rekannya juga siap untuk memfasilitasi para petani yang ingin berkonsultasi terkait budidaya bawang merah, mulai dari edukasi terkait bawang merah, pendampingan teknis, sampai dengan fasilitasi akses. Kalau kami dari BPP itu sangat siap memfasilitasi apabila ada petani-petani yang lain misalkan ingin bertanya atau ingin konsultasi tentang budidaya tanaman bawang merah ini, kami sangat membuka diri Pak untuk menerima pertanyaan atau tentang teknis bawang merah ini. Di sini untuk harapannya jadi kami berharap untuk pengembangan bawang merah ini jangan cuman di sini. Jadi kami berharap petani-petani yang lain juga termotivasi dengan adanya pengembangan bawang merah di kelompok tani Tunas Baru di sini. Jadi kami berharap juga para petani walaupun tidak menanam bawang merah di lahan yang luas, paling tidak mereka bisa mengembangkan budidaya ini di pekarangan rumah. Jadi di pekarangan rumah masing-masing bisa dengan di polybag atau di pot, walaupun itu hanya dalam skala kecil. Jadi harapan kami begitu Pak. Pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak terpakai atau lahan tidur melalui lahan demonstrasi plot, demplot, dan percobaan dapat memberikan banyak manfaat terutama dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Hal ini pula yang coba diterapkan oleh Balai Penyuluh Pertanian BPP Banua-Lawas, mencoba memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah yang statusnya masih belum terpakai, yang kemudian dipinjamkan kepada petani yang memiliki potensi dan ingin mengembangkan hortikultura
sebagai lahan demplot dan percobaan. Nama saya Yuli Permana. Jadi di BPP sendiri saya sebagai koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banua Lawas. Jadi sebenarnya lahan yang dipakai oleh Pak Roni tadi itu sebenarnya lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dan memiliki luas lahan sekitar 3.210 meter persegi. Jadi selama ini lahan tersebut tidak digunakan apa-apa. Lalu daripada tidak termanfaatkan, kita berusaha meminjam tanah tersebut untuk dijadikan sebagai lahan demplot, lahan percobaan di bawah binaan dari kami, BPP Benua Lawas, dan itu kami serahkan ke petani yang memang benar-benar memiliki potensi, memiliki niat yang ingin mengembangkan hortikultura di Kecamatan Benua Lawas. Kalau dimanfaatkan ini kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 tahun sudah berjalan. Sudah berjalan dan alhamdulillah ini oleh Pak Roni sendiri sudah 1 tahun atau 1,5 tahun sudah dikelola oleh Pak Roni untuk lahan uji coba untuk produk hortikultura, komoditas hortikultura. Budidaya bawang merah sendiri bukan hal baru bagi para petani yang ada di Banua Lawas. Menurut Pak Yuli, selaku koordinator BPP Banua Lawas, sebelumnya para petani juga sempat mengembangkan budidaya bawang merah ini. Hanya saja pada saat itu varietas yang digunakan belum tepat dan kurang diminati masyarakat. Dari berbagai uji coba varietas itulah, kini petani sudah menemukan pola dan varietas yang tepat untuk ditanam di daerah Banua Lawas ini. Iya, sebenarnya bawang sendiri sebenarnya kalau di Banua Lawas itu bisa dikatakan bukan barang baru lagi. Bukan barang baru lagi karena sudah sekitar 5 tahunan ini kita sudah pernah sebenarnya uji coba menanam bawang di beberapa tempat. Sebelum di lahan yang milik Pemda tadi, kita sudah ada pernah uji coba di Bangkiling Raya, kita pernah uji coba di situ. Alhamdulillah bagus. Cuma pada saat itu paritas yang kita gunakan itu paritas kemarin tok-tok dan lokananta yang umbinya besar, sedangkan di pasaran tidak berminat sebenarnya di lahan yang umbi bawangnya besar. Jadi itu terstop. Kemudian mau kita lanjutkan, permasalahannya itu dikendalinya adalah di bibitnya, umbinya. Umbi sendiri itu harus didatangkan dari luar Kalimantan, khususnya Jawa. Dan itu pun kita harus yang paling tidak kalau kita beli sendiri dan sendiri kita tidak sanggup. Jadi kita pada itu kita masih mengharapkan bantuan dari pemerintah, dari dinas terkait, dan alhamdulillah ini kita sudah mulai kembali mengembangkan bawang merah di lahan yang milik Pemda tadi. Dan alhamdulillah ini sudah menyebar, sudah ada beberapa desa, ada beberapa petani di desa-desa sekitarnya yang mulai berminat untuk mengembangkan bawang merah. Nah, pemirsa Bertani, bawang merah adalah salah satu komoditas pertanian yang sering memicu inflasi. Dengan adanya budidaya bawang merah di wilayah Banua Lawas dapat berperan signifikan dalam mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Meningkatnya produksi bawang merah lokal dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan bagi para petani. Kalau pengetahuan kita kan selama ini bawang merah menjadi komoditi, salah satu komoditi pertanian yang pemicu inflasi juga. Nah, jadi diharapkan dengan adanya pengembangan bawang merah ini, ya paling tidak kita bisa memenuhi keperluan bawang merah untuk daerah kita sendiri. Jadi dalam artian kita tidak perlu lagi mendatangkan bawang merah dari luar pulau, khususnya luar pulau Kasel. Paling tidak kita bisa memenuhi keperluan daerah kita sendiri, Tabalong, dengan kita menanam bawang merah. Dan ya paling tidak juga kami sudah beberapa kali menginikan ke desa, ya paling tidak adalah program dari desa untuk pemanfaatan pekarangan untuk bisa menanam bawang merah. Ya setidaknya
dengan adanya pemanfaatan pekarangan dengan menanam bawang merah tadi, paling tidak mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya mereka sendiri. Tidak perlu lagi membeli, kan itu. Salah satu kita untuk menekan inflasi tadi. Jadi kan sekarang kita nanam bawang biji ya. Nah, jadi kan dari biji itu akan jadi anakan bawang. Nah, anakan bawang ini yang rencana kita itu kita ini kan ke beberapa petani di Banyuawas untuk bisa menanam. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Roni tadi, keunggulannya bawang merah dari biji dibanding dengan umbi. Memang kalau biji kan agak lama umur tanamnya sampai panen. Cuma kalau dari segi keunggulan, tahan lama penyakit, ibaratnya tuh dari hasil mungkin lebih unggul dari biji. Meskipun masih memerlukan pembelajaran dan adaptasi, inovasi ini telah membuka peluang baru bagi petani bawang merah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Roni dan petani lainnya di Kecamatan Banyuawas kini menjadi contoh sukses yang menginspirasi komunitas petani lainnya untuk beralih ke metode persemaian dengan biji. Nah, sahabat tani, itu tadi sekilas liputan Habar Tani tentang persemaian bawang merah dengan biji yang dilakukan oleh Roni Ripani beserta kelompok tani Tunas Baru, Desa Sungai Anyar, Kecamatan Banyuawas. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat serta edukasi kepada kita semua.